misalkan ada kebocoran di sini, ya. Coba. Ini, coba ibu bapak diperhatikan nih. Bapak ini yang teknisinya, luar biasa. Lihat. Nah, coba. Coba. Kalau ada api seperti ini, ibu bapak mau kemana? Gara-gara kebocoran. Ini masyarakat itu kebanyakan kabur. Setelah kabur akan habis asetnya itu. Jadi ibu bapak, caranya itu kalau ada kebakaran seperti ibu larinya kaburnya ke tempat belakang, langsung dilepas belakang ini. Jadi kompor akan mati secara otomatis ibu bapak. Walaupun ada api sebesar gunung di atas regulator, di atas kompor, melepas regulator, kompor akan mati. Ya, apinya itu ibu bapak. Apakah ini berbahaya? 100% tidak, tetapi memang ada syaratnya. Karena ibu bapak, misalkan ibu bapak kabur, ya, misalkan nanti api merembet di sini. Nah, api merembet di sini. Kalau ibu bapak kabur itu, nah, jadi bu begini, ya, nanti kalau kabur itu apinya sampai di sini, ibu bapak. Yang berbahaya itu di sini. Dilihat aja ilmunya bu. Sampai di sini. Kalau sudah di sini bagaimana? Ini selangnya meleleh, akan jatuh sendiri. Setelah selang jatuh, ada semburan api dari belakang yang menghabiskan aset ibu bapak itu seperti ini, ibu bapak. Jadi tinggal dilepas alat ini. Ini penanganan kebakaran yang kedua, ibu bapak. Ya. Ini ibu bapak. Ini saya lihat untung saja bapak ada penghalangnya, jadi tidak ada yang kabur ini. Tidak bisa lari ya bu. Nah ibu bapak ya seperti itu. Ada jalan yang ketiga. Misalkan tadi ada api di sini besar, lalu sampai regulator. Ibu bapak takut ke regulator, takut kena tangan apinya. Coba gunakan teknik damkar. Siapkan lap basah, ditutup pelan-pelan. Setelah ditutup, baru dilepas regulatornya. Tetapi awas bapak ibu, jangan menutupnya itu dilempar, lalu kabur kembali. Ya, karena kalau sudah berhubungan dengan api, jangankan lap basah, besi pun lama-lama akan meleleh. Itu saja patokannya. Nah, ini adalah penanganan kebakaran yang kedua. Dan penanganan kebakaran yang paling rawan itu tidak ada yang berani satupun masyarakat itu kalau terjadi kebakaran. Begini yang paling rawan itu, ibu bapak. Misalkan ibu bapak pulang bekerja, masuk ke rumah terjadi kebakaran. Masuk ke dapur, ada semburan api dari regulator karena selangnya terbakar meleleh. Jadi ibu bapak jangan takut ya, supaya tidak menyembur kemana-mana. Siapkan telunjuk kiri, ditutup dari atas mulutnya ini. Setelah ditutup, bawa gasnya keluar. Walaupun di luar gasnya mengalir tidak bermasalah ibu bapak. Caranya begini ya. Misalkan ibu bapak masuk ke rumah ada semburan api seperti ini. Siapkan telunjuk kiri, ditutup. Setelah ditutup dibawa tabung gasnya keluar. Setelah di luar dilepas alat ini. Jadi supaya tidak mengalir kembali gasnya itu ibu bapak. Ini ya ibu bapak. Jangan kanan dan kiri. Ya, dan ini tidak panas. Kenapa? Karena jarak 5 cm dari lubang ini bukan api. Ini adalah semburan gas. Apinya jaraknya di sini, ibu bapak. Tapi saya doakan mudah-mudahan tidak mengalami, karena saya waktu ada di salah satu wilayah, tidak mau saya sebutkan, takutnya ada orang sana. Jadi waktu itu bapaknya pulang bekerja, terjadi kebakaran. Masuk ke dapur ada semburan api. Alasannya karena saya katanya panik, saya emosi, jadi menutupnya dari depan seperti itu. Setelah menutup dari depan tangannya terbakar, lalu kabur. Akhirnya rumahnya itu 219 juta habis terbakar pada saat itu, ibu bapak. Makanya saya syaratkan mohon menutup dari atas supaya berhubungan dengan gas telunjuk kita itu. Untuk pembuktian Bapak Ibu ya, apakah ini panas atau tidak, 100% tidak. Saya minta dibuktikan, dipraktekkan minimal 1 bapak dan 1 ibu. Coba bapak, Diam, kasih bujang dia. siapa saya mungkin bapak? Diam.
Kamu. Wih bapak. Wah, Gusti. Ada Gusti yang guys. Caranya begini ya, sebelum ada Kok saya jadi staff ya? dari atas yang rapat. Setelah itu dilepas saja ke belakang. Coba. Ditutup dulu nanti saja. Lalu dibuka. Saya kira ada api. Ya, ini bagus. Jangan dibakar lagi ya. Sekarang ada api. Rasa keluar. Silakan tutup dari atas. Dua, yang rapat. Lalu diputar. Luar biasa. Bu. Tolong Pak Gusti jangan dibakar lagi ya. Kuat ini yang menjadi anu. Coba ada satu ibu yang ini Mana ya? memberani. Ibu Andi mau datang. Ibu ini saja. Bapak, Yang penting jangan dibakar ya. Begini dulu sini. begini Bu caranya. Jaring. Kalau ibu dibuka saja sebelah kanan. Coba Begini caranya. silakan. Tutup rapat. Tutup yang rapat. Begini. Lalu ya itu saja. Oh bagus ini ibu. Weh, bagus. Dekat lagi. Gerak cepat Bu. Gerak cepat. Bagus ibu ini ya. Sampai satu ruangan baunya. Ya, ini saya ingin membuktikan ya ibu bapak, ibu, pada saat menutup lubang vibrator tadi, apakah ada rasa panas tidak? Tidak. Berarti itu yakin 100% bukan api. Itu adalah semburan gas. Jadi api jaraknya di sini. Kenapa kami selalu menyuruh mempraktekkan atau membuktikan? Saya mohon maaf ya, karena saya waktu tugas di beberapa wilayah, ibu-ibu mayoritas yang menuduh saya. Nah itu ibu bapak ya. Dan ini ibu bapak untuk persyaratan menangani kebakaran aman itu apa? Di sini. Di setiap tabung ada lingkaran merah. Ya, ini ibu bapak tandanya. Ini apa? Tanda bahaya kalau terjadi kebakaran. Kalau warnanya masih merah, pada saat kebakaran, ibu bapak masih aman untuk menangani seperti tadi. Tetapi kalau sudah hitam lingkarannya, itu wajib keluar dari rumah. Daripada kehilangan nyawa kita, kita ikhlaskan saja harta. Karena nyawa tidak bisa dicari, harta masih bisa dicari, ibu bapak. Dan jarak hitam merah ke hitam itu waktunya hanya 5 menit. Makanya harus secepat kilat menanganinya itu seperti bapak dan ibu tadi. Jangan ibu bapak misalkan menutup lubang vibrator itu bergetar seperti ini. Nanti gasnya menempel di telunjuk, akhirnya apinya menyambar telunjuk. Dan kalaupun ibu misalkan sudah menutup, tapi aset kita terselamatkan, ya, lalu telunjuk hilang, tidak apa-apa, masih 4 jari. Tetapi tidak ada kejadian seperti itu, ibu bapak. Nah, itu ya, ibu bapak. Terima kasih atas waktunya. Dan saya ini sebelum pamit, karena ada laporan dari setiap provinsi dan di Kabupaten Mamasa ini kepada kantor kami, ya, dari tahun 2010. Ada katanya di sini di Mamasa itu staf pemerintah PN 1 di Mamasa, di SMA, di SMK, di sekolah-sekolah itu memang beliau itu menggunakan dan tidak ada yang melanggar. Ibu-ibu bapak guru itu tidak ada yang diperjualbelikan alat kopana, tidak ada yang memasukkan alat kopana, karena ibu-ibu dan bapak guru itu sangat berpendidikan. Ibu bapak tidak satupun yang melanggar di Indonesia itu, ibu-ibu dan bapak guru itu. Jadi begini ibu bapak ya, bila mana ada yang menggunakan alat tim kopana, ada yang rusak,
jangan ibu membeli ke toko lain atau dibuang, tidak boleh. Mohon dibawa ke sekolah, nanti dilayani oleh petugas tanpa dikenakan biaya. Karena yang menggunakan alat tim Kopana itu adalah sebagai anggota koperasi Pertamina, dianggap sebagai staf Kopana Pertamina, ibu bapak, dari dulu sampai detik ini. Nah, ibu bapak, apakah ada yang menggunakan alat Kopana Pertamina dari tahun 2010 di wilayah sini? Ada tidak? Apa itu tandanya? Nah, jadi begini bapak, saya mohon maaf, minta bantuannya, saya sudah komunikasi dengan bapak kepala. Saya minta bantuannya dari detik ini untuk keamanan tabung gas kami. Bila mana ada sales mengatasnamakan Pertamina, jangan ibu bapak gubris, itu adalah modus di seluruh Indonesia. Karena yang dijual, yang dirugikan, yang jadi korban di Indonesia itu ada dua. Yang pertama PLN, yang kedua Pertamina. Ada sebagian sales yang mengatasnamakan itu, ibu bapak. Contoh alatnya itu seperti ini, mohon. Tetapi mohon kepada ibu bapak di sini jangan cemburu kepada alat Kopana Pertamina karena tidak bisa diperjualbelikan secara bebas. Walaupun ibu bapak memiliki dana ratusan juta menawar alat kami